Maka dengan ini acara sosialisasi MBKM FEB USU semester ganjil 2022 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Selanjutnya, silakan Saudara Malinda memandu acara ini ya bersama Bapak Dr. Anggi. Silakan. Terima kasih Pak Amlis, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 FEB USU, yang saya hormati Bapak Ibu dosen FEB USU yang telah hadir. Yang saya hormati Pak Dekan FEB USU dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, serta yang saya banggakan mahasiswa dari FEB USU. Pada pagi hari ini saya Malinda Sari Sembiring selaku dosen dari FEB USU akan memandu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Pendidikan Universitas Sumatera Utara. Saat ini telah hadir Bapak Dr. Muhammad Anggia Mukhtar. Selamat pagi, Pak Anggi. Terima kasih Pak atas kehadirannya pada kegiatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi kepada Bapak yang nantinya setelah itu akan kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dapat ditulis di kolom chat dengan menyebutkan nama, kemudian asal prodinya dari prodi mana dan semester berapa, supaya kita bisa mengarahkan jawabannya yang sesuai. Kepada Pak Anggi, dipersilakan. Terima kasih Bu Malinda. Bu Malinda tadi ya? Ya, oke. Mungkin ya yang saya hormati lah kepada seluruh jajaran dekanat dari Fakultas Ekonomi Bisnis, karena sudah membuat sebuah acara ya yang seharusnya ini dilaksanakan secara umum oleh direktorat ini kepada seluruh sivitas akademika. Cuman karena takut sebenarnya informasinya nanti akan terpecah-pecah atau nggak sampai karena nanti terlalu ramai. Mungkin ini sangat bagus ya. Jadi per fakultas ada kegiatan ini. Mungkin dari yang pertama, mohon maaf Pak Amlis, ini saya akan share tentang ini belum final sih ya, tapi sudah hampir final tentang program MBKM yang ada di USU saat ini. Jadi ini ada berupa panduan, mungkin saya share. Nah, jadi sebenarnya program MBKM di USU ini gunanya itu ya untuk seluruh mahasiswa supaya dapat kesempatan merasakan bagaimana dunia nyata lah, terutama di dunia pekerjaan. Jadi mendapatkan pengalaman yang dia dapat di luar kampusnya. Jadi ini pengalaman ini tidak akan dia dapat di dalam kelas. Jadi ini pasti dapatnya harusnya dari luar. Makanya ada bentuk MBKM yang dibuka ataupun dilaksanakan di USU ini. Nah, secara garis besar program MBKM di USU itu terbagi dua. Yang pertama itu ada namanya flagship kementerian. Flagship kementerian ini sumber mitranya itu ataupun tempat kita berkegiatan di luar kampus itu berasal dari mitranya kementerian. Jadi kementerian yang membentuk kerjasamanya. Nah, yang pertama itu ada program kampus mengajar atau jadi mahasiswa itu diperkenankan mengajar di tempat atau institusi pendidikan yang sudah menjadi mitra kementerian. Nah, ini ada persyaratannya
D3 S1 dan S1 terapan, kemudian program studinya harus terakreditasi, dan mahasiswa aktif untuk semester 5, 6, dan 7. Nah, kemudian, dan tidak diperkenankan di luar semester tersebut, dan tidak boleh mengambil program MBKM lebih dari 2 semester di luar prodi. Nah, dan ini harus mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti. Nah, untuk syarat khususnya ini harus ada persetujuan dari dosen pembimbing akademiknya, mengisi form pendaftaran setiap program MBKM, kemudian mengisi logbook kegiatan MBKM, membuat laporan kegiatan MBKM, dan membuat proposal kegiatan MBKM. Nah, ini ada alur programnya, alur kegiatannya. Ya, ini saya skip aja. Kemudian nanti segera USU akan meluncurkan namanya SIL atau Student Independent Learning. Ini ada tim yang dibuat oleh rektor sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan MBKM di USU. Jadi ini masih disusun semua tatipnya dan pedoman-pedoman lainnya. Nah, setiap kegiatan bentuk MBKM ini nanti ada koordinatornya. Nah, untuk koordinator kampus mengajar MBKM ini saat ini namanya adalah Prof. Dwi. Sekarang kebetulan dipercaya jadi ketua dari Lembaga Inovasi Kurikulum juga. Nah, jadi Prof. Dwi itu sebagai koordinatornya. Nah, ini kemudian yang kedua ada yang kampus mengajar MBKM USU. Nah, yang MBKM USU ini mitranya sekarang kita dengan Dinas Pendidikan Kota Medan. Nah, untuk yang khusus Dinas Kota Medan ini targetnya seluruh sekolah SD dan SMP yang ada negeri ataupun swasta yang ada di seluruh Kota Medan. Jadi target kita itu sekitar 2.000 mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan kampus mengajar mitra USU. Syaratnya sama. Kemudian dan belum pernah mengikuti program kampus mengajar ya. Jadi setiap mahasiswa itu tidak boleh mengambil 2 bentuk yang sama. Bentuk MBKM yang sama, kecuali memang bentuk MBKM-nya ataupun masa waktu MBKM-nya itu sepanjang 1 tahun atau 2 semester. Memang programnya program 2 semester. Nah, tapi sampai hari ini kita masih membuka yang program hanya sampai 1 semester. Oke, kemudian bentuk berikutnya ada pertukaran mahasiswa atau pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Nah, yang PMM ini adalah flagship kementerian. Jadi ada mahasiswa yang kita terima dan ada mahasiswa yang kita kirim ke kampus-kampus di luar USU. Nah, tujuannya ini adalah supaya menambah pengalaman bagaimana sebenarnya cara atau model belajar yang ada di luar kampus asal. Nah, di sini terutama diharapkan mereka juga mempelajari muatan lokal dari tiap kampus yang mereka tuju. Nah, syaratnya itu tetap masih sama juga, cuman persyaratan khususnya itu dia belum pernah mengikuti ini juga. Nah, kemudian lalu nah, ini yang syarat untuk transfer kredit. Mungkin nanti kalau yang untuk masalah detailnya silakan di sesi tanya jawab aja ya. Ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk programnya aja. Nah, kemudian ada program magang bersertifikat. Nah, ini atau MSIB. Program magang bersertifikat ini ada dari yang flagship kementerian. Nah, persyaratannya itu juga sama. Yang pasti ini hanya untuk mahasiswa aktif semester 5, 6, dan 7. Kemudian tetap harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademiknya. Nah, ini dilaksanakan di seluruh mitra yang ada kerjasamanya dengan kementerian. Jadi ini prosesnya berlangsung di level kementerian. Jadi pendaftarannya melalui sistem ataupun aplikasi yang di kementerian. Kemudian ada yang
magang bersertifikat MBKM USU. Nah, ini adalah mitra-mitra magang yang kerjasamanya dilakukan oleh USU. Nah, nanti ada listnya, ada beberapa, mungkin bisa dicek itu di MBKM USU, di website MBKM USU, untuk melihat mitra apa saja yang sudah bekerja sama kita. Nah, ini sama, masih aturannya. Kemudian ada program studi independen. Nah, untuk yang studi independen ini, jadi ada yang flagship kementerian, ini juga berasalnya mitranya dari kementerian. Syaratnya juga sama, cuman kegiatannya ini adalah mendapatkan, sebenarnya seperti mendapatkan sertifikasi atas kemampuan ataupun atas keahlian tertentu yang dilaksanakan oleh mitra ataupun lembaga yang sudah diakui oleh kementerian untuk mengeluarkan sertifikat. Contohnya misalnya mendapatkan sertifikat Microsoft, kemudian mendapatkan sertifikat Cisco untuk misalnya anak IT ya. Kalau ekonomi saya belum paham kali, tapi itu untuk mendapatkan pokoknya sertifikat atas keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga ataupun institusi yang diakui oleh pemerintah ataupun oleh kementerian. Kemudian ada lagi yang proyek independen untuk MBKM USU. Nah, ini sama persyaratannya. Nah, untuk yang proyek independen ini terutama ini bisa, jadi ada beberapa bentuk MBKM ini yang bisa ataupun dapat dikonversi ataupun direkognisi untuk tugas akhirnya. Jadi sebesar 6 SKS. Dari 20 SKS, 6 SKS itu bisa direkognisi menjadi tugas akhir. Tapi ini kata kuncinya bisa ya, bukan wajib dikonversi menjadi tugas akhir. Jadi nanti tergantung kepada dosen pendamping di fakultasnya. Oke, kemudian ada program Wirausaha Merdeka. Nah, ini juga masih program yang flagship kementerian. Nah, untuk Wirausaha Merdeka ini kita masih menunggu karena ini masih masuk proposalnya. Jadi ini selama 1 semester mahasiswa akan diberi ilmu tambahan untuk bagaimana menjadi seorang wirausaha yang diharapkan sebenarnya habis ataupun lulus dari kampus USU ini, maka mereka mampu membuat ataupun membentuk sebuah tempat bekerja ataupun menjadi mandiri tanpa bekerja di tempat lain. Jadi membuat lapangan pekerjaannya sendiri. Nah, kemudian ini ada juga yang dari flagship dari Wirausaha Merdeka untuk MBKM USU. Syaratnya masih sama. Nah, kemudian ada program KKN tematik. Nah, ini yang KKN tematik ini dilaksanakan oleh USU, ya, MBKM USU. Jadi mitranya dari seluruh sekitar ada 10 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara untuk pelaksanaan kegiatan KKN, dan ini akan berlangsung dalam bentuk kelompok-kelompok setiap desa di kabupaten itu dengan tema-tema tertentu. Jadi ini ada beberapa temanya. Ya. Nah, ini dia jadi ada dua bagian besar untuk KKN ini. Yang pertama mempersiapkan bahan ataupun melakukan survei awal terhadap desa tertentu atas masalah-masalah yang ada di desa itu. Kemudian akan direncanakan bagaimana penyelesaian masalah satu desa ini, yang kemudian akan dilakukan ataupun implementasi penyelesaian masalah di desa-desa ini. Nah, ini masa waktunya itu 1 semester dengan masa aktif itu di desa itu sekitar 4 bulan. Nah, ini satu kelompok desa terdiri dari 10 sampai 15 mahasiswa. Jadi ada monefnya. Kemudian ada lagi program riset merdeka.
Nah, ini riset merdeka ini pun sebenarnya terbagi dua. Yang pertama itu ikut sebagai anggota peneliti yang dilakukan oleh dosen-dosen dan dia mendaftar ke sistem untuk penelitian USU atau simpel USU. Jadi nanti satu penelitian dosen itu diwajibkan ada 3 peserta ataupun anggota peneliti dari mahasiswa. Nah, tapi ini kita juga lagi bentuk, mudah-mudahan selesai, kelar, nanti ada juga riset yang dilakukan mandiri, bukan mandiri sih, tapi bermitra dengan lembaga penelitian yang sudah diakui oleh pemerintah. Misalnya seperti RISPA. Nah, ini satu lembaga penelitian itu paling banyak 3 mahasiswa dengan judul penelitian yang berbeda tergantung dari lembaganya. Nah, ini yang agak syaratnya syarat khususnya lumayan agak ketat ya, karena dipastikan sebenarnya untuk bentuk ini si mahasiswa tersebut sebenarnya bisa direkognisi menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya. Tapi sampai hari ini kita masih mendapati lembaga risetnya itu adalah lembaga riset yang untuk sains. Kita lagi coba jajaki lagi lembaga riset yang untuk sosial ya, sosial. Nah, ini jadi ada syaratnya kayak telah lulus mata kuliah yang diterapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 7% atau setara dengan 110 SKS. Memiliki IPK 2,75. Nah, jadi nanti setiap mahasiswa akan didampingi oleh satu dosen pendamping. Oke. Ini juga diharapkan mahasiswa selesai dari sini bisa direkognisi, bisa ya, bukan wajib direkognisi sebagai skripsinya. Jadi nanti sampai di selesai riset merdeka ini, maka langsung bisa direkognisi menjadi skripsinya atau tugas akhirnya. Nah, kemudian ini yang kemudian ada yang proyek kemanusiaan, tapi proyek kemanusiaan ini belum belum kita jalankan, ini masih aturannya aja, karena ini lebih ke sebenarnya ke LSM atau lembaga swadaya masyarakat, atau kalau bahasa apanya NGO, non-government organization. Jadi untuk benar-benar bekerja di bidang kemanusiaan. Tapi ini kita belum jalankan ya. Oke, nah ini ada beberapa form lah. Nah, itu adalah beberapa bentuk-bentuk MBKM yang ada di USU. Nah, kemudian satu lagi, jadi mungkin banyak yang jadi pertanyaan, apakah hanya boleh mahasiswa itu hanya yang boleh semester 5 atau semester 6 dan semester 7? Ya karena itu harus semester 5 seharusnya, karena yang diakui oleh kementerian itu adalah beberapanya adalah mahasiswa aktif di semester 5 yang akan menjadi perhitungan untuk kegiatan MBKM USU-nya. Jadi kalau yang belum itu sebenarnya itu tidak diwajibkan untuk yang di bawah semester 5. Jadi kita mengejar syarat minimumnya itu adalah di semester 5. Nah, kemudian satu lagi bahwa setiap kegiatan MBKM ini nanti ada koordinator-koordinator yang mengurusin 8 bentuk kegiatan MBKM ini. Jadi selanjutnya nanti itu mahasiswa itu akan berkoordinasi dengan koordinator setiap MBKM ini. Nah, untuk yang kita harapkan sebenarnya dari adik-adik mahasiswa ini adalah ini kan sebenarnya tidak diwajibkan, tapi merupakan satu kebutuhan yang memang harus diambil oleh seluruh setiap mahasiswa yang ada di USU. Karena banyak kejadiannya itu adalah ketika mahasiswa ini selesai ataupun tamat dari USU, dia memang benar-benar susah gitu. Susah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.
karena belum pernah sama sekali mendapatkan pengalaman itu. Jadi melalui program MBKM ini diharapkan adik-adik mahasiswa itu mampu langsung beradaptasi di tempat kerjanya yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan satu lagi gini, apakah tempat MBKM kita apapun itu si adik-adik mahasiswa ini harus sesuai dengan bidang keilmuan yang adik-adik miliki? Nah, itu dia pertanyaannya kan. Sebenarnya itu tidak harus, tapi sebaiknya ya lebih menjurus ataupun lebih mengarah ke ilmu-ilmu yang adik miliki, karena itu akan membantu mempermudah adik-adik mengikuti seluruh kegiatan MBKM yang ada. Jadi yang mana aja sih boleh gitu, nggak ada menjadi masalah ketika dia mau masuk. Oh Pak, saya mau magangnya misalnya di lembaga riset, bukan lembaga riset, misalnya mau magang bersertifikat ataupun magang bekerja di bukan yang bidang ilmu ekonomi ya misalnya, ya itu sah-sah aja gitu. Karena yang diharapkan dari sini adalah pengalaman bekerja di tempat lain gitu. Dan bisa dipastikan tidak semua mahasiswa USU yang bekerja di bidang ataupun di program yang ilmunya berkesesuaian dengan di bidang waktu dia sekolah di S1-nya gitu. Jadi, tapi alangkah baiknya kalau sesuai ya pekerjaan dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Nah, saya rasa seperti itu Pak Amlis. Kalau mungkin sudah bisalah kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya untuk kegiatan MBKM ini. Mungkin saya kembalikan ke Bu Malinda. Terima kasih Pak Anggi atas penyampaian sosialisasinya. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Boleh bertanya melalui chat untuk nanti saya bacakan, atau boleh langsung on kamera dan secara langsung bertanya kepada Pak Anggi. Dipersilakan, mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin ditanyakan, atau dari mahasiswa dipersilakan. Oke. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama, untuk selanjutnya akan dijawab oleh Pak Anggi. Oke, yang pertama ada Hakim Fatih. Beliau adalah mahasiswa program studi akuntansi, bertanya apakah di form pendaftaran magang mitra USU hanya mensubmit surat rekomendasi saja atau ada lagi berkas lainnya, mengingat semester lalu ada beberapa berkas yang disubmit seperti cover letter, CV, transkrip, nilai, dan lain-lain. Kemudian untuk mahasiswa semester 7 yang nantinya mengambil mata kuliah skripsi dan mengambil magang, apakah judul skripsi yang diajukan harus sama dengan program magang yang diikuti semester 7 ini, Pak? Oke. Mungkin bisa dijawab, Pak Anggi? Ya, terima kasih ya. Untuk syaratnya, syarat yang pertama tadi yang syarat-syarat berkas-berkasnya ya, itu silakan disiapkan aja gitu. Itu nggak ada masalah. Pokoknya itu sebagai dasar kita nanti. Jangan sampai adik-adik setelah audit misal ya seandainya diterima tahu-taunya kurang syaratnya atau syaratnya ada yang nggak pas, kan jadinya kasihan ya, udah nyiapin segala macam, persiapan diri untuk magang, permisi segala macam, itu kan jadi gawat. Saya rasa itu disiapkan aja ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk judul ya. Nah, kalau judul itu sebenarnya mengikut dengan kegiatan yang dia ikuti. Misalnya yang kayak tadi saya sampaikan tentang lembaga riset ya, yang ke lembaga riset. Kan kita belum tahu nih judul apa yang bakal kita terima dari tempat kita magangnya gitu. Jadi sebenarnya judul itu bisa diskusikan lagi ke dosennya, dosen PA-nya ataupun dosen pendampingnya. Kira-kira apa ya Pak yang mau jadi judul kita ini nanti? Karena saya dapat usulan penelitian dari lembaga ini adalah seperti ini gitu. Jadi sebenarnya untuk khusus yang bisa direkognisi, tapi ini tidak semua bentuk MBKM ya bisa direkognisi untuk tugas akhir atau untuk skripsi. Tapi kalau ada kesempatannya, beberapa bentuk MBKM itu seharusnya didiskusikan dengan dosennya. Karena nanti jangan sampai tidak berkesesuaian gitu. Jadi kalau bisa kita mengarahnya dari tempat mitra kita itu.
barulah judulnya keluar. Jangan tiba-tiba kita keluarin judul, tiba-tiba kita ke mitra, Pak, saya judulnya ini Pak, gitu. Nah, kalau itu nggak boleh, karena kita yang kita bekerja di tempat mitra itu ataupun kita magang di tempat mitra itu sesuai dengan kebutuhan mitranya. Jadi kita ini kan mau mendapatkan pengalaman di tempat mitra itu. Jadi jangan sesuai kitanya gitu, tapi sesuai mitranya. Saya rasa seperti itu, Bu Malinda. Oke, lanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari yang akan diajukan secara langsung oleh salah satu dosen kita, ada Bu Endang. Dipersilakan Ibu untuk unmute. Ya, terima kasih Pak Andi, Pak Amlis. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan mahasiswa juga tentang judul skripsi ya. Nah, jadi ada misalnya kan dia seharusnya konsentrasi pemasaran, tapi dia magangnya bukan di bagian pemasaran gitu. Jadi akhirnya dia bingung juga menentukan judul skripsinya gitu, Pak Anggi. Tapi kan kita harus menyesuaikan bahwa dia magang di situ sesuai dengan permintaan dari sesuai dengan bidang yang ditentukan oleh perusahaannya ya Pak Anggi. Ya, itu Mungkin pertama. langsung saya tanggapi ya Bu Endang ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya gini, kayak yang saya sampaikan tadi, tidak ada juga yang bisa memastikan bahwa setiap mahasiswa yang dari manajemen ya kita bilang akan bekerja di dunia manajemen itu. Malah diharapkan sebenarnya ketika dia magang di salah satu mitra dan dia sangat bagus ya performanya mungkin di magang itu, maka yang kita harapkan apa? Si mitra ini akan kayak scouting lah, headhunting untuk mahasiswa kita yang peserta magang itu. Jadi memang harus sesuai dengan yang dibutuhkan mitra. Nah, nanti itu akan dikembalikan lagi kepada dosennya. Apakah mau dijadikan tugas akhir, tapi kalau memang dosennya nggak setuju dengan bentuk yang mungkin tempat magangnya itu nggak berkesesuaian dengan program studinya dan tidak mau untuk direkognisi sebagai skripsinya, ya itu nggak ada masalah. Itu dikembalikan kepada dosennya gitu. Tapi Berarti tetap boleh ya, Pak, sebenarnya, sebenarnya boleh, nggak ada masalah gitu, Bu. Tapi dia bukan menjadi tugas akhir, tapi direkognisi, jadi diakui nilainya untuk sebagai tugas akhirnya gitu. Jadi akan ada nanti terjadi perbedaan, misalnya mahasiswa yang dapat rekognisi tugas skripsi, maka dia tinggal melakukan mungkin tinggal melakukan presentasi proyek dia waktu di sana, bagaimana segala macam. Nah itu. Jadi kembali lagi kita serahkan kepada dosen pendampingnya ataupun dosen yang ada di fakultasnya. Nah, makanya saya bilang tadi ada persyaratan khusus untuk beberapa bentuk MBKM yang bisa direkognisi menjadi skripsi. Jadi enggak semua program MBKM ini bisa dijadikan skripsi gitu. Tapi terlepas dari itu pun kita tetap memberi kebebasan kepada dosen atau kepada prodi dan fakultas. Ketika kalau memang mau direkognisi ya silahkan. Kan itu tergantung dari dosennya, karena dosen pendamping itulah yang bisa menilai bagaimana si anak perform di tempat magang beserta penilaian dari mentor yang ada di sana. Gitu. Ya kalau memang dibilang tempat magangnya, ya udah saya mau si anak ini nanti bekerja di tempat kita gitu. Nah alangkah baiknya ya langsung kita rekognisi aja ya kan Bu, supaya ya dengan janji-janji mitra ini gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita mampu mengakselerasi masa kuliah mahasiswa ini gitu. Jadi yang saya ingat itu seperti yang disampaikan Bu Kiki ya, bekas Direktur Belmawa, bahwa seluruh kegiatan MBKM ini yang harus dilakukan itu adalah kita harus mampu melihat ya bahwa ilmu itu bukan hanya ada dari perkuliahan, tapi masih banyak juga yang dapat kita dari luar gitu, dan tidak menutup kemungkinan untuk semua ilmu yang didapat atau pengalaman yang didapat. Contohnya kayak soft skill yang kita dapat dari luar itu kan kita memang nggak ada diajari di kampus. Yang di kampus ini kan kita lebih sangat structured ya, sangat
terstruktur gitu. Nah, jadi diharapkan sebenarnya seperti itu. Oke, silakan. Satu lagi Pak Anggi. Itu 2 semester yang lalu ya, ada mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang kalau nggak salah. Ya. Itu dia kebetulan memang kinerjanya bagus juga. Jadi saya kasih nilai sesuai dengan standar nilai kita. Itu kan kalau kita 82 itu sudah A ya. Ya. Tapi terus dia bilang, Ibu kalau di tempat saya 82 itu belum A, B, B+. Apakah saya wajib harus merubahnya Pak Anggi? Menaikkan nilainya di atas 85 supaya dia jadi A. Jadi sekarang lembar penilaian itu Bu, dia ada nilai dan ada huruf. Nah, jadi sebenarnya tinggal dikembalikan ke prodi asal ya atau kampus asal untuk mau mengambil yang nilainya itu atau mau mengambil yang A-nya gitu. Dan tetap juga nanti prodi asal itu akan memberi penilaian sendiri. Kalaupun kita bilang nilainya kan ada pembagian nilai apa ya, porsi nilai lah ya, rasionya. Mentor itu atau kampus tujuan itu memberikan nilai sekian persen, nah di kita itu sekian persen juga. Jadi tidak mutlak harus A. Itu kan contoh pernah yang lalu ya Bu ya. Iya. Itu dikasih E Bu sama mitranya. Lah, kalau dikasih E, nah terus gimana dengan di sini gitu, dengan di USU-nya? Apakah harus memberi E juga gitu? Nah, itu dikembalikan lagi. Jadi ini belum bisa saya tunjukin, Bu, masalah aturan untuk rekognisi ini, Bu. Karena belum final, Bu. Nanti kalau udah final, tapi tetap yang disampaikan, kalaupun dikasih E, kalau kan ada porsi yang dari kampus asal. Nah, itu tetap bisa memberikan nilai, walaupun berbeda ya nggak ada masalah, Bu. Gitu. Tapi kan kalau sudah E, berarti memang ada sesuatu ya. Bukan semena-mena dikasih E, integritas kita kan tetap dilihat di situ. Saya rasa seperti itu, Bu. Jadi kita kembalikan lagi ke dosen pendampingnya. Ketika dia bisa, ya kenapa tidak gitu. Walaupun dia E itu misalnya dia mengikuti setengah program ya Bu, dapat nilai E. Karena habis itu dia mengundurkan diri. Mungkin dia sudah jalan 3 bulan, habis itu dia mengundurkan diri. Nah, di 3 bulan itu kan harus direkognisi juga dari kita. Masa dia nggak dapat apa-apa gitu, ke sana nggak ada sedikit pun apa yang dia dapat. Nah, itulah yang kita harapkan karena setiap kegiatan ini akan dilakukan presentasi tentang laporan kegiatan dia di sana, apa yang udah dibuatnya. Nah, dari situlah akan membantu penilaian kita. Sebesar apa sih anak ini bisa direkognisi? Misalnya dia magang 20 SKS, karena dia dikasih E oleh mitra, mungkin oh ini yang bisa dinilai ini hanya sekian SKS gitu. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Anggi, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Endang. Oke, baik Pak, ini saya lanjut ke pertanyaan dari salah satu mahasiswa kita dari program studi akuntansi 2019 semester 7 atas nama Fatur Rahman. Ini masalahnya adalah di website Kampus Merdeka masih terdaftar di semester 5, sementara sudah masuk semester 7. Kemudian diminta untuk menghubungi sekretariat kampus. Bagaimana ya Pak untuk solusi supaya data kami di website menjadi semester 7? Silakan Pak Anggi. Nah, gini, untuk yang masalah semester, jadi yang dilihat itu adalah mahasiswa semester 5 ke atas gitu. Jadi kalau dia semester 7 ya kan itu masuk, dia lebih besar dari 5 lah. Mau semester 5, kemudian nanti berarti semester depannya ada semester 6 ya, digenap ya. Ada semester 6, ada semester 8, nah itu masuk. Pokoknya semester lebih besar dari 5. Tapi itu nanti mungkin jadi catatan sama saya ya untuk memperbaiki datanya ya, mengupdate datanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Indah Purba dari program studi akuntansi. Persyaratan umum di setiap program MBKM Tertera Kalimat tidak boleh mengambil program MBKM lebih dari 2 semester di luar prodi. Apakah ini dimaksudkan hanya boleh mengikuti 2 program saja, Pak? Ini maksudnya, yang tidak boleh 2 semester di luar prodi itu, jadi gini, nanti ada bentuk MBKM ya itu mengambil ataupun kuliah, mengambil mata kuliah prodi lain.
nilainya itu hanya sebanyak 20 SKS, dan itu tidak boleh lebih dari 20 SKS atau lebih dari 1 semester. Jadi program MBKM ini kan ada 60 SKS di luar prodi. 60 SKS ini kita bagi menjadi 3 semester. Nah, jadi khusus untuk yang di luar prodi tapi masih di dalam kampus USU itu maksimal 20 SKS atau 1 semester. Jadi di luar prodi kita tapi masih di kampus USU. Misalnya ke prodi IT pengen belajar tentang programming gitu ya. Ya silakan, itu bisa. Itulah kesempatan mahasiswa untuk menambah pengetahuannya di luar ilmu yang ada di program studinya sebanyak 20 SKS. Dan itu hanya boleh 1 semester atau sebanyak 20 SKS. Nah, sisanya kan ada 40 SKS lagi. Nah, itulah yang boleh diambil di luar kampus, tapi mesti di luar kampus. 40 SKS. Nah, itulah dia kegiatan magang segala macam dan lain-lainnya. Jadi maksudnya yang tidak boleh 2 semester itu maksudnya kalau mau di luar prodi tapi masih di dalam USU itu cuma boleh 1 semester. Silakan pilih mata kuliah yang ada di prodi-prodi di prodi lain. Tapi ini belum tuntas ya, Bu. Maksudnya belum serta merta dijalankan karena kita masih mengejar yang di luar kampus utama dulu, di luar USU dulu. Tapi nanti itu akan ada programnya. Tapi itu tidak bukan dianggap jadi di luar MBKM yang di luar ya, tapi itu MBKM USU-nya. Di dalam USU aja dia. Lintas-lintas prodi itu diperbolehkan. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rosalina, program studi D3 Keuangan. Di semester 6, D3 Keuangan itu akan ada magang juga. Saya ingin bertanya, apakah bisa magang MBKM ini digantikan untuk magang tersebut? Silakan, Pak. Seharusnya bisa selama dia besarnya itu 20 SKS. Bukan besarnya, tapi lamanya memang 1 semester. Nah, ini sebenarnya ada program baru lagi dari kementerian. Kementerian itu tidak melihat ininya, SKS-nya. Tapi itu belum jalan ya, masih wacana untuk memperbaikinya. Jadi yang sampai hari ini kita masih memakai aturan bahwa 20 SKS atau setara dengan 1 semester untuk pelaksanaan magang MBKM. Nah, kalau pertanyaannya dari magang MBKM, boleh nggak dia dianggap jadi magang yang ini ya, yang reguler lah kita bilang ya, yang bukan program MBKM-nya? Itu sangat bisa. Malah kan berlebih jadinya SKS-nya. Kalau magang yang biasa berapa SKS di sana ya? 3 atau 4 ya? Ya Bu Malinda, yang di ekonomi, di FEB, itu berapa SKS magangnya? Yang biasa, yang bukan MBKM. Kalau memang magangnya itu nilainya 3 SKS, maka dapat jatah lagi si mahasiswa untuk dikonversi 17 SKS lagi. Jadi silakan dikonversi ataupun direkognisi sebagai magang. Tapi malah lebih lagi kan SKS-nya kan. Gitu. Yes, selanjutnya Bu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rawati Sagala, program studi manajemen. Saya sudah mendaftar di MSIB Kampus Merdeka, sedang menunggu tes dan pengumuman. Apakah boleh saya mendaftar MBKM USU? Dan jika saya diterima di MSIB Kampus Merdeka, apakah saya boleh mengundurkan diri dari MBKM USU? Silakan, Pak. Nah, ini dilema ini. Seharusnya mahasiswa cuma boleh ngikutin 1. Nah, amannya kita masih ada PKRS. Jadi nanti silakan aja diperbaiki KRS-nya kalau memang salah satunya lulus. Tapi untuk program kalau lulus di Kampus Merdeka yang flagship kementerian, sebaiknya itu yang diambil. Nah, jadi boleh aja, tapi kan kita ada masa PKRS nanti kan. Nah, di situ perbaikannya. Saya rasa nggak ada masalah lah itu. Gitu. Tapi kalau dua-dua lulus itu nggak boleh dijalankan dua-dua ya, harus dipilih 1.
Nah, ini yang kenakalan-kenakalan mahasiswa yang lama ini diambilnya dua-dua, jalan dua dia. Nah, itu tetap nanti akan dapat jatahnya hanya 20 SKS. Nggak akan mungkin dilebihkan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rahel Sinambela, program studi D3 akuntansi, mengenai konversi SKS untuk MBKM USU 20 SKS, sedangkan untuk semester 5 nanti ada 21 SKS. Untuk SKS yang tidak terkonversi, bagaimana solusinya ya Pak? Oke, silakan Pak. Nah, setahu saya kita sudah ada namanya dilaksanakan program relaksasi kurikulum. Nah, jadi di dalam relaksasi kurikulum itu ya setiap prodi itu memperbaiki, menyesuaikan dengan MBKM ini. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi yang kegiatan kurikulum yang satu semesternya itu melebihi dari 20 SKS gitu. Setahu saya ya, tapi mungkin ini ada belum dapat infonya mungkin Rahel ya. Nah, tapi kalau begitu sebenarnya ya memang terpaksa di 20 SKS itu nggak boleh dia dikonversi menjadi 21 gitu. Karena sebenarnya kalau dihitung setiap mahasiswa itu dengan jam pelajarannya itu hanya mampu mengerjakan satu semester itu adalah 20 SKS gitu. Jadi ini nanti akan direlaksasi harusnya kurikulumnya untuk disesuaikan dengan dengan kegiatan MBKM. Oke, terima kasih Panggi. Selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa Adisti dari program studi S1 Akuntansi semester 7. Apakah mahasiswa yang ingin mengikuti program MSIB diperbolehkan melakukan seminar proposal walaupun masih dalam masa magang? Oke, silakan Pak. Bentar ya. Apakah mahasiswa yang ingin mengikuti program MSIB diperbolehkan melakukan seminar proposal sempro walaupun masih dalam masa magang tersebut? Nah, pertanyaannya kan gini, program MSIB itu 20 SKS. Terus kalau sempro kan berarti dia ngambil mata kuliah tugas akhir juga kan? Berarti seharusnya ya nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Kecuali memang sudah sudah dibicarakan dengan pembimbingnya, dosen pembimbingnya ataupun dosen pendampingnya bahwa magang dia ini akan dikonversi atau akan direkognisi menjadi tugas skripsinya. Ya itu ya silahkan aja kalau seperti itu. Toh nanti kan akan direkognisi. Oke. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Febriani Nasution, program studi akuntansi 2020 semester 5. Saya ingin bertanya apakah mahasiswa angkatan 2020 tidak bisa mendaftar magang di program MBKM Mitra USU? Nah, gini, angkatan 2020 berarti semester berapa ya? Angkatan 2020 berarti semester 4 ya? Iya Pak, semester 4 nanti semester depan semester 5. Nah, sebaiknya ya itu tetap harus di semester 5 gitu. Tapi biar bagaimanapun juga, gitu, karena nanti tidak akan, ya itu bisa diakui nggak SKS-nya? Ya silahkan, kita ya tetap kembali ke dosen pendampingnya, ataupun kembali kepada fakultas dan prodi. Itu akan diakui ketika si dosen memang mengizinkan atau fakultas mengizinkan untuk mengikuti kegiatan magang di semester itu. Nah, yang jadi kendala itu, mungkin kayak disampaikan Pak Amlis, pernah ada kejadian, kampus yang menerima itu atau kampus tujuan itu tidak ataupun mitra tujuan tidak mau menerima mahasiswa di semester itu gitu. Kan jadinya yang repot kita sendiri gitu. Jadi memang sebaiknya itu adalah di semester 5, mulai semester 5. Lebih besar sama dengan 5 gitu. Nah, satu lagi bahwa kementerian hanya mengakui kegiatan MBKM yang dinilai oleh kementerian itu adalah mulai mahasiswa semester 5. Tetapi terlepas daripada itu, jadi boleh nggak Pak ini intinya? Ya,
USU tetap harus mengakui kegiatan magang, kegiatan MBKM di bawah semester 5 ketika dosennya mengakuinya. Tapi tidak akan menjadi penilaian baik oleh kementerian. Tidak akan dinilai oleh kementerian bahwa kita mengikuti kegiatan magang untuk mahasiswa di bawah semester 5. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk ini kan masih di awal ya, masuk tahun kedua lah kita bilang untuk MBKM. Alangkah baiknya kita masih mengikuti bentuk-bentuk MBKM yang diakui oleh kementerian. Nah, memang pada saat belum tahu ya kapan ya, mungkin dalam waktu dekat lah, bahwa kementerian akan melepaskan program MBKM ini kepada PTN sendiri gitu. Silahkan atur sendiri MBKM-nya. Nah, tapi sampai saat ini kita masih dikontrol ataupun diawasi, dimonef oleh kementerian. Karena kalau yang di bawah semester 5 itu ikut MBKM, sesuai dengan perhitungannya bahwa ilmu yang dimiliki atau yang structured, ilmu yang didapat dari prodi itu masih belum cukup untuk dia dilepas ke mitra-mitranya itu. Jadi kalau saya menyarankan sebaiknya semester 5. Di bawah semester 5 jangan dulu. Karena nanti ya sayang gitu. Dia akan keteter untuk mata kuliah yang seharusnya dia dapat semester 1, 2, 3, 4 sebagai dasar ataupun mata kuliah wajib yang harus dimiliki si mahasiswa dari program studi. Nah, di luar semester 4, nah itu sudah memang haknya lah, hak mahasiswa untuk mengikutinya. Oke, terima kasih Pak. Ini selanjutnya banyak ini kita lumayan punya banyak pertanyaan ya Pak. Mohon kita lanjut dulu. Ini ada pertanyaan dari Dian Sari dari program studi S1 Manajemen. Saya ingin bertanya, apakah riskan bagi mahasiswa semester 7 untuk mengikuti program magang dari kampus Merdeka, mengingat sudah mulai fokus pada skripsi? Terima kasih Pak. Silakan Pak Anggi. Mungkin saya balikan lagi kalau ini. Untuk mahasiswa semester 5, semester 6, 5, 6, 7, 8. Mungkin ada yang sudah mengambil skripsi ya, mata kuliah skripsi. Alangkah baiknya, itu lagi saya balikan lagi. Kalau mau ngambil kegiatan yang magang, terutama yang udah semester 7 lah ya, 7, 8, 7. Itu sebaiknya dikomunikasikan dengan dosennya. Karena boleh ya, mengingat sudah mulai fokus pada skripsi. Ya kalau gitu itu kan silakan pilih. Ya udah fokus aja di skripsi, nggak usah ikut magang gitu. Atau pilihlah magang yang sudah dibicarakan, dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya bahwa akan direkognisi menjadi tugas akhir atau skripsinya. Nah, jadi perlu sekarang mahasiswa ketemu sama dosen PA. Udah bukan cuman minta tanda tangan KRS saja, tapi udah mulai berdiskusi. Pak, ini gimana Pak? Pak, ini gimana Pak? Seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alia Rahma dari program studi S1 Akuntansi semester 5. Untuk dosen pembimbing untuk semester ini kan belum diumumkan. Kemanakah kami bisa berkonsultasi? Tadi sebenarnya udah disinggung, bisa coba berkonsultasi dengan dosen ya, PA-nya. PA-nya. Ya. Nanti kalau dosen PA-nya agak bingung-bingung, ayo sini sama kita konsultasinya. Cuman jangan di sini, jangan sekarang juga konsultasinya. Kemudian Kenzi, semester 5 dari manajemen. Apakah saya bisa mengikuti mata kuliah dari prodi lain di USU di semester 5 nantinya bisa dikomunikasikan dengan mata kuliah saya di manajemen? Nah, ini kan belum dibuka ya Bu untuk program MBKM lintas prodi ya, lintas prodi di dalam USU. Nah, apakah bisa dikonversikan? Nah, itu tidak menjadi mata kuliah konversi lagi untuk yang mata kuliah yang ada di prodi di lingkungan USU. Tapi itu jadi kayak mata kuliah pilihan. Jadi nanti tapi ini belum jalan ya programnya. Ini kita harapkan segeralah, mungkin di semester berikutnya ini, lewat semester ganjil ini, berarti semester genap tahun depan itu sudah bisa mahasiswa itu akan mendapatkan list mata kuliah pilihan
dari seluruh prodi yang ada di USU. Mirip dengan PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ada sekitar 250 mata kuliah yang bisa dipilih sebagai mata kuliah pilihan si anak-anak ini. Jadi betul-betul lintas genre lah. Jadi ada yang ya mau yang dari sosial ngambil ke sains, dari sains ngambil ke sosial, itu nggak ada masalah. Contohnya kayak kita, jadi karena belum ada program itu dulu di teknologi informasi itu kami minta malah ada mata kuliah psikologi dasar manusia untuk pengembangan sebuah sistem. Jadi bagaimana menghadapi manusia ya, terutama ya, bukan hewan ya, manusia. Bagaimana mendapatkan melalui wawancara, kuesioner untuk mendapatkan sebenarnya dia inginnya apa gitu, keinginannya. Nah, seperti itu untuk si Kenzi. Untuk si Eliezer, apakah SKS mata kuliah wajib bisa dikonversi melalui MBKM magang, Pak? Terima kasih banyak. Ini betul-betul kebebasan dari si fakultas dan prodinya. Kita hanya mengatur jamnya, jam pembelajarannya, segala macam. Kalau memang kasus tertentu boleh. Jadi ini dikembalikan, kembali ke fakultasnya dan ke prodinya dan dosennya tadi. Pak Anggi mengingat MBKM, apakah memungkinkan jika kurikulum inti dipercepat, misalnya sudah dimulai di semester 2, sehingga mahasiswa lebih siap untuk magang di perusahaan? Ya, sebaiknya, nah itu dia Bu. Tadi saya ini bukan dosen ya, ini Ibu Teti. Bu Teti dosen, Pak. Sorry maaf, bukan mahasiswa maksud saya, ini Bu Teti. Nah, gini Bu, sebagai penyelenggara pendidikannya kan itu di level prodi, program studi. Nah, silakan apakah makanya itu ada namanya dekonstruksi kurikulum dan relaksasi kurikulum. Nah, untuk relaksasi kurikulum itu kita menyesuaikan mata kuliah itu tetap, tapi disesuaikan semesternya. Kalau untuk dekonstruksi berarti kita mengubah seluruh mata kuliah itu yang ada dan kita sesuaikan dengan kegiatan MBKM yang kita butuhkan. Jadi kalau Ibu bilang yang mana dia tadi? Oh, ini. Misalnya sudah dimulai di semester 2. Ya, itu kan kembali keputusannya di prodi. Jadi sebenarnya jatah program studi itu adalah semester 1 sampai semester 4 untuk mempersiapkan mahasiswa kita supaya bisa dilepas melakukan kegiatan MBKM. Jadi sepanjang semester 1 sampai semester 4 disitulah saatnya kita menggebernya gitu atau diisilah adik-adik mahasiswanya. Oke. Jadi silakan dibicarakan di level prodi untuk menentukan kurikulumnya nanti. Kemudian dari Wulan Afrian, wow, cepatnya. Wulan Afrianti. Wulan Afrianti, Pak. Nah, kalau itu nggak bisa, makanya nggak akan mungkin ada mata kuliah lain ketika sudah mengambil MBKM. Kalau itu nggak logis ya, gitu. 20 SKS terus ada lagi mata kuliah yang lain, itu nggak bisa. Jadi kalau sudah MBKM 20 SKS, ya berarti satu semester itu ya hanya itu. Nggak ada lagi mata kuliah lain. Nah, untuk itu apakah bisa dikonversi? Nah, itu dikembalikan tadi saya balik lagi. Masalah urusan mata kuliah apa yang dikonversi, itu dikembalikan ke fakultasnya, ke prodinya. Kemudian Ibu Nurul Khoriyah. Bukan Ibu ini. Mahasiswa, Pak. Iya, ya. Saya lolos MSIP Kampus Merdeka karena saya di Bank Mandiri sedang ya kalau udah skripsi kan nggak mungkin lagi ikut Kampus Merdeka magang itu. Tapi kalau memang mau ya tadi berarti kegiatan magangnya itu ya harus sesuai dengan judulnya dengan skripsinya, nanti biar bisa dikonversi untuk tugas akhir. Tapi kalau memang dosen tidak mengizinkan, berarti itu nggak boleh. Pilih skripsi atau magang. Oke, kemudian Ferdi.
Nah, untuk yang pengajuan skripsi ini, Ferdi, silahkan bicarakan sama dosennya. Boleh, kalau dosennya setuju. Ini kan masalahnya bukan di apa ya? Silahkan aja gitu. Jadi sebenarnya apapun kegiatan magang yang kita lakukan untuk urusan konversinya itu seharusnya dibicarakan dengan kembali ke prodinya, ke prodi ya dosen, ataupun ke fakultasnya. Apakah boleh, apakah bisa? Karena jangan nanti adik-adik mahasiswa ini menganggap oh itu wajib dikonversi menjadi skripsi. Tidak ada kewajiban pengajar, dosen, fakultas dan prodi untuk merekognisi sebagai skripsi. Jadi mendapatkan rekognisi sebagai skripsi itu ya melalui bimbingan dengan dosennya. Kemudian Boyke, ya kalau yang mengundurkan diri kita pasti akan kena surat teguran ya, surat peringatan. Karena itu kan akan menandatangani SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak. Alasan apapun gitu sebenarnya. No excuse lah. Bisa jadi nanti nilainya atau tidak boleh mengikuti kegiatan magang lagi, MBKM lagi, ada macam-macam ya. Oke, kemudian Christina Teresa. Ya, kalau itu ya hanya boleh mendaftar 1 mitra, nggak boleh 2. Nanti badannya belah 2, nggak bisa. Karena programnya ini waktu. Mungkin ada lagi nggak Bu? Kalau nggak ada lagi, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bolehlah dikirimkan ke, bentar ya, ke email. Pak Anggi, saya punya ketawa juga nih Pak Anggi. Apa Bu? Mahasiswa itu kan sering bertanya juga ke dosen wali, tapi dosen walinya pun nggak ngerti Pak Anggi. Nah ini persoalannya. Nah kalau itu nanti kan ada kita buat ini Bu untuk BIMTEK, khusus untuk staf pengajar, dosen, terutama untuk bukan staf pengajar, maaf, untuk pimpinan fakultas dan prodi. Jadi itu nanti akan kita, makanya ini kan sebenarnya agak kencang Bang Amlis ini, ya jago lah, ligat dia. Karena udah diminta-minta Bang Amlis sama saya, Pak Anggi, cuman nih rekognisi. Sabar Pak Amlis, ini saya lagi ngerjain draft finalnya. Mudah-mudahan ya Bu, sebelum mulai semester ini berjalan, itu sudah akan kita launching untuk khusus peraturan atau petunjuk teknis merekognisi dan panduan yang baru. Ini kan belum saya launching juga panduan yang baru ya Pak Amlis ya. Ya Bang. Nanti setelah ini, nah ini saya udah kasih bocoran-bocoran lah dikit-dikit kan. Cuman nanti yang pasti itu akan kita buat BIMTEK, sama nanti ada helpdesk Bu, khusus untuk dosen dan staf pengajar, enggak lah, untuk apa ya, dosen pendamping DPL sama dosen PA-nya mengenai informasi tentang ini, terutama rekognisi. Saya tahu pahami kali lah di level prodi fakultas urusan rekognisi ini agak geger ini kan Bu. Bang Amlis itu pasti yang diserang itu sama kawan-kawan. Cemana ini Pak WD rekognisi. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya panduan yang kita keluarkan dari direktorat, mungkin selanjutnya jadi lebih aman, lebih nyaman, lebih lancar, nggak ada hambatan lagi. Mungkin selanjutnya Pak Amlis bisa ntar ya, untuk kawan-kawan adik-adik mahasiswa kalau ada pertanyaan sebelum kita launching helpdesk MBKM ini, mungkin bisa dikirim ke email direktorat ya. Bentar ya. Pak Amlis, mungkin saya bentar ya. Ini saya ketik ya. Ya di kolom chat aja Pak Anggi. Iya, saya ketik di kolom chat. Karena saya mesti ada lagi yang satu lagi nih Pak Amlis. Samanya kita ini. Ya silakan, nggak apa-apa. Saya geser ke ruang sebelah. Silakan Pak Anggi. Izin ya Pak Amlis, izin ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas seluruh pertanyaannya dan antusiasnya untuk ngikutin ini. Terima kasih Pak Direktur. Ya, makasih Pak Dekan.
Nah, itu udah saya share di chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Izin Pak Amlis. Ya baik, terima kasih Pak Anggi. Silakan Bu Malinda. Ya, terima kasih Pak Anggi atas penyampaian sosialisasinya. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Ambis, kepada seluruh mahasiswa dan Bapak Ibu dosen diharapkan untuk mengisi daftar hadir. Untuk pertanyaan lebih lanjut itu bisa dikirimkan via email melalui dit.pendik@usu.ac.id. Nanti akan kami share kembali kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Untuk catatannya tadi sudah berulang-ulang dijelaskan oleh Pak Anggi, untuk program MBKM ini adalah untuk semester 5 dan di atas semester 5. Jadi diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk baca kembali persyaratan yang ditetapkan agar program MBKM yang dipilih itu akan terhitung terhadap nanti penilaian tingkat fakultas dan universitasnya. Oke, sekian sosialisasi program MBKM pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa atas kehadirannya. Saya kembalikan ke Pak Ambis. Silakan Pak. Terima kasih Saudara Malinda. Demikian tadi perbincangan tanya jawab dengan Direktur Akademik ya, Bapak Dr. Anggia Mukhtar. Semoga pertemuan ini akan memberikan semacam informasi yang cukup lengkap. Namun demikian, Direktorat membuka diri untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa sempat dibahas pada hari ini melalui email tadi. Silakan Bapak Ibu mengajukannya ke email, melalui email. Demikianlah acara sosialisasi MBKM semester ganjil Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU tahun 2022 ini telah kita laksanakan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ini acara ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan ya silakan.